على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jemaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekitar satu malam lagi ya. Ini satu malam lagi kita akan masuk insyaallah bulan suci Ramadan. Pembahasan kita pada hari ini, malam ini juga pas di masalah bulan suci Ramadan. Ya, apa ini bukan kita rencanakan, memang subhanallah pas dengan kajian, pas dengan bulan. Juga kajian saya tafsir Jalalain juga di Masjid Baitur Rahman itu juga pas, cuma kurang sedikit saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Seperti biasa kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyhada wassalihin wal masyayikh, khususan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ila Sayyidina Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur risalah amaddanallahu bimadadihim, sahibur risalatil muawanah, amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, kemarin pembahasan terakhir yaitu tentang nasihat dari As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, yaitu tentang macam mana kita mengkhususkan bulan suci Ramadan ini khusus untuk bulan ibadah. Nah, kalau 1 tahun ada 12 bulan, ini bulan Ramadan khususkanlah untuk ibadah. Tidaklah engkau melakukan hal di situ kecuali untuk nilainya punya nilai ibadah untuk amal-amal akhirat. Amal dunianya boleh kecuali yang darurian. Kalau memang sudah darurat, memang sudah harus primer, itu tidak apa-apa. Selain itu ibadah. Sekarang kita masuki kepada hikmah beliau, yaitu wa alaika bi salati tarawih fi kulli lailatin min Ramadan. Hendaklah engkau melakukan salat tarawih di setiap malam bulan suci Ramadan. Wa qad jaratil 'adatu fi ba'dil bilad bi takhfifiha jiddan hatta rubbama waqa'a bisababi dzalika fi tarki ba'dil arkan fadlan anis sunan. Kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, dan telah berlaku kebiasaan, adat itu artinya kebiasaan, di sebagian negara-negara. Kebiasaan apa? Bidakhfi biha jiddan, maksudnya meringankan, mencepatkan salat tarawih itu hatta rubama bisa tarkubadilakan, sampai disebabkan nak ingin cepat tadi, sampai sholatnya itu menyebabkan meninggalkan beberapa rukun. Fadlan anis sunan, apalagi sunnahnya, sudah tak pakai sunnah lagi. Yang rukunnya saja kadang-kadang ditinggalkan. Kenapa? Kepingin cepat selesai. Ini zaman tahun berapa ini Sayyid Abdullah bin Al-Haddad? Kita sekarang apalagi sampai ada terawih 7 menit. Macam mana terawih 7 menit itu? Betul sikit. Kau nak pakai ilmu apa? Ilmu jin mungkin nak. Terawih 7 ilmu jin seperti dia nak mindahkan apa ini singkatannya Ratu Bilqis. Katanya qabla an taquma min maqami, sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu wahai Nabi Sulaiman, aku bisa memindahkan istana Ratu Bilqis, apa arsnya Ratu Bilqis, singgasananya Ratu Bilqis. Ini 7 menit 23 rakaat. Wah, tak macam mana salat dia. Wallahu a'lam. Jadi kata beliau ni, tengok, sudah terbiasa di berbagai negeri itu mempercepat salat tarawih sampai mengakibatkan ketinggalan fardunya, rukunnya ini ketinggalan, tidak sempurna. Apalagi sunnah-sunnahnya, tak pakai sunnah lagi, hambanya, yang penting selesai. Ini nak nyembah Allah ke nak nyembah 20 rakaat? Kan gitu. Kita tarawih ini nak nyembah rakaat ke nak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalahnya nih. Jadi yang penting 20, yang penting 20. Kalau dah 8 nak ligat lagi, entahlah. Ini dah 20 mana? Situ aja 8 mana yang lebih cepat? 8 mana yang lebih cepat dicari? Udah 8 cari yang cepat lagi. Astagfirullahaladzim. Itu setan. Katanya setan dah diikat, tapi tetap aja kita ini kalau Ramadan tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ma'rufu min fi'lis salaf tawzi'ul Qur'an min awali ila akhirih ala hadhihi shalah kullalatin yaqra'unaha minhu fiha syai'an hatta yakhtimuhu fi ba'dil layali min akhir syahri. Fa in amkanu an taqdiya bihim fi dzalika fal ghanimatu al ghanimah. Wa illa fala aqalla min itimami arkanis shalah wal muhafadzah ala adabiyah. Jadi termasuk sesuatu yang bagus yang sudah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, yaitu mereka membaca Al-Quran yang 30 juz ini dibagi mereka untuk setiap malam.
Jadi anggaplah Ramadan itu 30 hari, berarti satu malam satu juz, satu malam satu juz, satu malam satu juz. Akhir Ramadan hatam Al-Quran. Itu kalau bisa ikut macam tuh. Kalau bisa ikut. Kalau tak bisa, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, kalau tak bisa ya sudah. Minimal engkau jangan terlalu cepat sehingga kau merusak rukun. Jangan cepat-cepat. Wa illa fala aqalla min itmamil arkanis shalah wal muhafadzatu ala adabiha. Paling tidak, kalaupun tidak setiap malam satu juz, maka hendaklah engkau menyempurnakan rukun-rukunmu dan adab-adabnya sholat. Tuh, adab yang sama, sunnah-sunnah dan rukunnya ini sempurna. Itu minimal, kalaupun tidak satu malam satu juz. Memang butuh keimanan, memang luar biasa. Ya Allah. Mohon maaf lagi nih. Ada orang banyak. Orang sekarang memilih terawih, mohon maaf. Memilih terawih ini 8 dan 20 kan ini sekarang beda. Sini masjid berapa, sini masjid berapa, sini masjid berapa. Kan macam-macam nih. Kadang-kadang unsur pemilihannya ini bukan karena dalilnya. Mana dalilnya yang kuat? Tidak, kadang-kadang. Tapi memilihnya ini, mohon maaf, karena nafsu. Dari nafsu ini macam mana? Jangan banyak-banyak lah. Karena nafsu tidak nih. Nanti orang-orang kalau kita lupa, nanti orang-orang tak datang. Ya kan? Jadi memilihnya bukan karena dalil. Tapi waduh, 20 banyak lah, 8 aja lah. Itu maksudnya memilih karena nafsu. Kalau memilih karena kekuatan dalil, lain. Tapi kalau kita berbicara masalah dalil, tidak ada yang lebih paham tentang perbuatan Rasulullah SAW kecuali para sahabat. Jadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu, tarawih dibikin 20 rakaat di Masjid Nabawi sekarang Madinah itu 20 rakaat. Dan yang sudah meninggal sahabat diantaranya ya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal. Yang sahabat yang besar Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali belum, dan sahabat-sahabat yang lain banyak. Dan ketika Sayyidina Umar bin Khattab melakukan yang seperti itu, tidak ada sahabat-sahabat yang komplain. Dan tidak ada sahabat yang bikin masjid sendiri, tak nak, aku nak bikin 8 aja kata. Nabi 8, tak ada. Semua mereka para sahabat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu mereka semuanya mengikuti pada waktu itu siapa? Khalifah, yaitu Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Ali ada. Bukan tidak ada. Yang Rasulullah SAW bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Sayyidina Ali ada di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi Sayyidina Ali dia tidak bikin masjid sendiri. Apalah Umar bin Khattab nih. Aku nak bikin 8, Nabi 8, tak ada ceritanya. Tidak ada. Itu karena apa? Sahabat lebih mengetahui tentang perbuatannya Rasulullah SAW. Jadi kita jangan melihat teks hadis gini, Nabi 8. Nabi 8. Kenapa waktu Sayyidina Umar bin Khattab bikin 20, sahabat lain dia tak ada yang komplain bikin jamaah sendiri? Tak ada. Atau Masjid Nabi potong 2, yang 8 sebelah sana, 20 sebelah sini. Mana ada ceritanya? Sampai hari ini Masjid Nabawi 20 rakaat. Tidak ada yang berani merubah. Tak ada yang berani merubah. Justru pada zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, tarawih itu bukan 20 rakaat, 36 rakaat. Zamannya Imam Malik rahimahullah ta'ala, Masjid Nabawi. Akhirnya itu saking maksudnya menambah fadilah gitu. Jadi mereka ada orang-orang yang lebih paham tentang perbuatannya Rasulullah. Jadi kita ini jangan menganggap kita ini lebih paham tentang hadis Rasulullah, janganlah. Sekarang kalau kita nih hidup di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Kita hidup bapak-bapak, ibu-ibu, atau semuanya saudara-saudara kami di mana saja berada. Seandainya kita sekarang hidup di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, tinggal di Madinah, ya.
Kita tinggal di Madinah, hidup di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah. Pada waktu itu para sahabat semuanya sholat di Masjid Nabawi. Sholat tarawih juga, 20 juga. Para sahabat nih semua. Kita kira-kira apa nak bikin masjid baru, nak tidak sama, apalah nih, salah nih, tak paham hadis Nabi. Apa kita? Sahabat yang lain ikut semua, macam mana? Kita lebih hebat lagi. Itu bahasa secara mudahnya saja. Jadi kita tak usah merasa lebih paham tentang dalil daripada para sahabat. Sayyidina Ali tentu lebih paham. Sayyidina Ali menantunya Rasulullah. Sayyidina Ali itu sepupunya Rasulullah, mulai kecil bersama Rasulullah. Dan tidak ada satu catatan, satu asar mengatakan Sayyidina Ali itu komplain, bikin jamaah sendiri. Tak ada. Itulah. Intinya begitulah. Jadi kita ini jangan meloncat. Kita tidak melalui macam mana amalnya para sahabat dulu, terus. Jangan tahu tuh, meloncat kita tengok hadisnya begini. Oh, berarti begini. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Itu. Kalau kita ini hanya berbicara murni menyampaikan, ya, bukan kita. Adapun orang yang bisa menerima silakan, tapi begitulah. Kalau kita, tentu kita tidak akan berani memisahkan diri dari para sahabat pada waktu itu ketika kita hidup di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika kita sekarang hidup zaman sekarang aja, tak nampak. Di zaman Sayyidina Umar, orang sahabat semua di Masjid Nabawi. Kita nak bikin masjid sendiri, bikin lain rakaatnya, ya tak mungkin lah. Kau siapa? Para sahabat lain diam semuanya. Kita lanjutkan. Wa ahsanal muraqabata lilailatul qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Wa ahsin al muraqabata, dan baguskanlah engkau ini muraqabah. Muraqabah ini mencari lah, betul-betul mencari, meneliti, mencari kapan Lailatul Qadar, betul-betul dicari. Karena dia adalah malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Wa ya lailatul mubarakah, malam yang diberkahi, allati yufraku fiha kullu amrin hakim wa man kusifa biha ra'al anwar satiah. Tengok kata Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala buka mata hatinya pada waktu Lailatul Qadar itu, maka orang tersebut akan melihat cahaya-cahaya yang memancar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya kalau bagi orang awam pokoknya terlewat gitu. Tapi malam Lailatul Qadar itu bagi orang-orang yang memang Allah buka hijab bagi mereka, itu malam Lailatul Qadar itu memang betul-betul nampak cahaya anwar berkilatan terang. Makanya seperti Sayyidina Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sayyidina Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika berumur 7 tahun. Dia ini tidur sama orang tuanya. Umur 7 tahun Imam Nawawi. Di pas malam Ramadan dia tidur. Di rumah sama ayahnya, sama keluarganya semuanya. Begitu tengah malam dia terbangun. Dia tengok rumahnya ini terang benerang rumahnya. Rumahnya itu terang benerang. Lantas dia panggil-panggil ayahnya. Ayah. Ini ada cahaya apa yang aneh? Kok terang betul rumah? Cahaya apa ini ayah? Bapaknya anaknya makin terbangun. Bapaknya Imam Nawawi terbangun. Ada apa nak? Ini ada cahaya apa ya? Terang betul. Kata ayahnya. Cahaya apa nak? Tak ada, gelap aja. Kata bapaknya. Gelap aja nak, tak ada apa-apa. Maka ini yang namanya Lailatul Qadar. Berarti Allah Subhanahu wa taala membuka hijab bagi Imam Nawawi yang tidak dibuka hijabnya kepada orang lain. Jadi itu Lailatul Qadar seperti itu. Makanya para aulia, Imam Ghazali dan Imam Said Abdullah bin Ali Al-Haddad, tengok, beliau mengatakan barang siapa yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'al anwar satiyah, dia akan melihat cahaya-cahaya yang memancar. Jadi beliau ini bukan cuma teori saja.
Beliau min kibaril aulia. Beliau ini termasuk aulia yang besar. Nah, jadi tidak hanya ngomong, tapi beliau ini kalau Lailatul Qadar betul-betul menyaksikan bagaimana Lailatul Qadar memancar sinar-sinar, cahaya-cahaya. Wa abwabus samaa'i mufattahatun wal malaikatu tas'udu wa tanzilu. Dan pintu langit ini terbuka, kata beliau. Pintu langit ini terbuka, malaikat itu wal malaikatu tas'udu wa tanzil. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Itu bisa dilihat oleh orang yang dibuka hijabnya. Betul-betul. Terus kita tak bisa, jangan kita jadikan ukuran. Kita tidak bisa menjadikan ukuran. Ketika kita tidak bisa melihat, bukan berarti orang lain tidak bisa melihat. Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan demikian, saya sangat-sangat berhusnudzan bahwa beliau ini memang menyaksikan hal-hal seperti ini di malam Lailatul Qadar. Yang enggak percaya susah, yang tidak percaya susah. Kalau orang sudah terpercaya, macam mana dia akan mendapatkan? Man lam ya'taqid lam yantafi. Orang yang tidak ada itikad, maka dia tidak akan bermanfaat baginya. Jadi betul-betul langit ini, pintu langit ini terbuka. Jadi malaikat ini banyak naik turun, naik turun. Lailatul Qadar, kayak gitu. Pemandangan Lailatul Qadar bagi orang yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul terjadi. Nah, orang awam nggak bisa, belum bisa. Orang-orang yang hatinya bersih, luar biasa. Nggak ada hasut, iri, dengki, takabur, cinta dunia, apa segala macam. Tak ada hawa nafsu, sudah tak ada, pinggirkan jauh-jauh. Itu baru bisa melihat kejadian-kejadian di malam Lailatul Qadar. Kalau kita tengok-tengok aja, oh biasanya matahari kalau pagi, kata Imam Ghazali, kalau pagi matahari dia akan timbul, tapi cahayanya tidak memancar seperti biasa, redup. Ya paling itu yang bisa kita, kayaknya ini kayaknya. Terus malam Lailatul Qadar itu biasanya tidak ada angin kencang, langit cerah. Jadi pohon-pohon ini tak ada angin kencang. Jadi tenang malam, tenang. Itu tanda-tanda secara zahir. Jadi orang yang istilahnya yang hijabnya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pun secara mata itu bisa mengamati. Ya sebatas itu. Tapi bukan hanya itu yang dilihat oleh orang-orang para auliaillah, para wali-wali Allah, tapi mereka betul-betul melihat macam mana langit terbuka, malaikat itu naik dan turun, cahaya memancar luar biasa terang. Warubbama ra'al mawjudat kullaha sajidatun lillahi ta'ala alladhi khalaqaha. Dan bahkan kadang-kadang orang yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar itu, mereka melihat semuanya yang maujud di alam ini, semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada di alam ini, pokok-pokok, binatang, semua tumbuhan, batu, semuanya ciptaan Allah, bulan, bintang, itu bersujud semua kepada Allah SWT malam Lailatul Qadar. Siapa yang tahu, siapa yang nampak? Orang yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul itu terjadi. Kullah sajidah, sujud semuanya. Wa jumhur ulama ala anna bil ashr awakhir. Ini sebetulnya yang seperti ini pengalaman para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang awam, yang orang-orang yang ini enggak mau percaya, dia tidak percaya, susah. Kalau orang tidak percaya susah. Untung tak hidup di zaman Isra Mi'raj. Kalau dihidup di zaman Isra Mi'raj, jangan-jangan kawannya Abu Jahal. Iya, kalau halnya aneh-aneh dia mesti tak percaya. Macam mana Muhammad ini pembengak, masa dari Mekah ke Palestina, naik ke langit balik sebelum subuh, pembengak ini katanya. Kalau ada hal yang tak masuk akal, langsung tak mau percaya. Jangan gitu, jangan mengukur kemampuan orang lain dengan kemampuan diri sendiri, jangan. Hal-hal yang seperti ini, itu ngomong kosong aja katanya. Iya, kau tak bisa, kau jangan ingkar. Ketika kau ingkar, maka kau akan jauh daripada mau bisa. Paling tidak, diam kalau kau tak usah ingkar, kau diam saja.
Karena para ulama, orang-orang yang hatinya bersih itu nak ngomong bohong itu sudah perbuatan yang sudah sangat hina sekali dan dijauhi oleh mereka. Mereka jangankan yang haram, yang makruh aja tidak mau. Macam mana yang haram? Hatinya bersih, makanya bisa melihat malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang tidak bisa dilihat oleh para orang-orang awam. Nah, wa jumhurul ulama, ya ini kita perlu tahu juga cerita seperti ini supaya paling tidak kita bisa mengukur diri kita, aku ini sebetulnya berada di mana. Itu paling tidak segitu. Ini tak, kalau kita dah tak nengok ke atas untuk masalah urusan akhirat nih, macam terawih dah full 30 malam aja macam dah kunci surga di tangan. Gitu. Karena kita tak melihat betapa hebatnya orang-orang yang masalah beramal soleh yang di atas. Ya Allah, ketika dah nengok gini malu kita betapa jauhnya derajat antara kita dengan orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini belum ada apa-apanya. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan dan memang tidak boleh sombong. Yang disombongkan aja tak ada, apalagi nak sombong. Nak sombong apa? Orang melarat nak nyombongkan harta. Engkau punya duit, tidak nak sombong duit, mana bisa? Tak bisa. Jadi kita ini tak ada apa-apanya. Ibadah kita ini tak ada apa-apanya. Wa jumhur ulama ala annaha fil asril awakhir min Ramadan. Jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu jatuhnya di 10 malam terakhir. Dari 360 malam satu tahun dikerucutkan sampai Ramadan, dikerucutkan lagi sampai 10 hari. Bayangkanlah umpamanya Lailatul Qadar itu kata Allah pokoknya 1 tahun 1 kali, entah bulan apa, entah hari apa, tak tahu. Macam mana orang nak berjuang mencarinya itu. Betapa penanya 360 hari cari Lailatul Qadar. Ini Allah sudah nikmat dari Allah. Dikerucutkan. Nah 10 malam terakhir. Sudah 10 malam tadi masih dikerucutkan lagi. Wa fil autari minha arja. Dan untuk malam-malam ganjil itu lebih diunggulkan. Maksudnya apa? Bisa jadi Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 28. Bisa jadi. Pada tanggal 26 bisa jadi. Pada tanggal 22 bisa jadi. Nah, karena ini masuk dalam 10 malam terakhir. Cuman lebih dimungkinkan lagi itu lebih sering lah. Maksudnya lebih seringnya terjadi, lebih dimungkinkan lagi itu terjadi pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Nah, makanya kita kadang-kadang orang ini berpikir enggak mesti malam ganjil. Kalau dah mesti malam ganjil, qiyamul lail kita malam ganjil aja lah. Tak mungkin tanggal 22 kata dia. Tak mungkin dari mana? Tak mungkin tanggal 26 karena 26 genap. Tak mungkin, enggak bisa begitu. Jadi Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Cuma yang di Al-Autar arja. Arja ini lebih diharapkan, lebih dimungkinkan terjadi di malam ganjil. Bukan pasti malam ganjil, bukan. Jadi bisa jadi malam genap. Cuma kemungkinan lebih tinggi itu jatuh di malam ganjil. Waqad kusifa biha badul arifin lailatas sabi asyar wa ilaihi dzaba Al-Hasan Al-Basri. Cuman, nah ini ada seorang wali, sebagian daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah bukakan hijab baginya bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan. Tuh. Jadi ada sebagian para aulia itu Allah bukakan hijab padanya bahwa Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan. Jadi bukan 10 malam terakhir. Kenapa dia bisa begitu? Orang ini urusannya bukan urusan dalil sekarang. Urusan mereka itu pengalaman yang mereka rasakan sendiri. Jadi pada tanggal 17 Ramadan itu ya, yang diceritakan oleh Al-Imam Said Abdullah bin Al-Haddad, melihat pintu langit terbuka, malaikat naik turun, cahaya memancar. Ini tanggal berapa? 17 Ramadan.
18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 30 tidak ada kejadian seperti 17 Ramadan. Makanya sebagian ulama, ini para aulia al-arifin mengatakan itu pada tanggal 17 Ramadan. Siapa yang mengatakan demikian? Wa ilaihi dzaba al-Hasan al-Basri. Al-Imam Hasan al-Basri seorang wali besar ma'ruf. Imam Hasan al-Basri berpendapat bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan. Nah, kita 17 Ramadan nanti bikin acara. Gimana, Pak? Ya. Nah, mic-nya biar dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, karena bulan puasa ini kan hitungan hari aja Ustaz. Ya. Apa itu hitungan hari aja. Jadi saya ingin tanyakan Ustaz, apa persiapan kita untuk menghadapi bulan suci ini? Ya. Pertama, hubungan kita dengan Allah. Ya. Hablum minallah ya. Apa yang harus kita amalkan, apa yang kita buat menjelang ini. Ya. Yang kedua, belum minan nas Ustaz. Ya. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, Ya. dengan saudara, Ya. atau dengan kawan-kawan. Ya. Apa yang perlu kita buat menjelang ini. Kita khawatirkan ini bulan suci ini ke bulan yang penuh rahmat dan berkah. Ya. Kita takutkan rusak amalan kita nanti ablum minallah dengan ablum nas. Takut amalan kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi mohonlah pengarahan dari Ustaz menjelang bulan puasa ini, amal alhamdulillah minallah dan ablum nas. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Jadi persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Satu, ada persiapan secara kita bilang zahir. Persiapan secara zahir, yaitu kita nih kalau nak fokus sesuatu, kita harus selesaikan semua urusan kita. Sehingga kita netral, gak ada urusan dengan apa-apa, kita bisa baru kita fokus kepada sesuatu. Jadi pertama kita harus selesaikan semua urusan-urusan zahir kita. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita harus selesaikan dulu urusan kita. Nomor satu, bertobat atas dosa-dosa. Kita pasti punya dosa. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, selesaikan satu urusan terbesar dengan Allah. Ya, semoga kita bertobat kepada Allah agar dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga harus selesaikan tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dulu punya utang puasa berapa? Bayar sebelum Ramadan datang. Punya utang salat berapa? Diqadha. Punya utang zakat berapa? Diqadha. Apa-apa yang berhubungan dengan Allah, hutang dengan Allah, itu selesaikan. Nah, jadi ini urusan-urusan secara hukum-hukum secara zahirnya, ya, utang puasa, utang sholat, utang zakat dan lain sebagainya. Atau melakukan kezaliman apa? Kita tentu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan dengan Allah, dengan manusia kita juga harus selesaikan. Ketika kita masuk di bulan suci Ramadan, kita ada masalah apa dengan orang? Punya hutang piutang yang ini jadi masalah bayar. Punya ada amanah seseorang dengan kita kembalikan. Ini kita sedang iktikaf di masjid. Tapi kita ada minjam sesuatu barang dengan orang lain. Orangnya nunggu-nunggu tadi balik-balikan. Kita ibadah tapi menyakiti hati orang. Gitu. Ini minjam dari dulu tadi balik-balikan. Apa kita ngutang duit dah ada tak dibayar. Itu harus diselesaikan. Nah, dah selesai. Jadi hak kita, hubungan kita dengan Allah kita selesaikan. Hak Allah, hak manusia kepada kita juga kita harus selesaikan. Minimal terkecil, kita minta maaf kepada orang-orang yang kita pernah sakiti. Dan sebagainya. Kita yang orang punya, kita ambil haknya, kita kembalikan. Siapa yang dulu punya, dulu waktu degil, pernah nyulik sandal orang bapak tuh, Pak, dulu aku pernah nyulik sandal bapak, ini saya ganti Pak. Ini dah masuk bulan suci Ramadan, nak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah. Setelah itu sudah selesai.
Jadi kita selesaikan antara urusan hak kita dengan Allah, hak kewajiban kita dengan manusia, kita harus selesaikan. Kemudian yang terakhir ini, kita harus membersihkan hati kita. Hati harus bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Makanya persiapan bulan suci Ramadan ini bukan hanya 1 hari 2 hari, mulai dulu lagi. Hati ini harus bersih. Sifat-sifat tercela ini dibuang. Yang sombong buang, cinta dunia buang, yang iri hati buang, yang sombong, yang takabur, yang hasad itu berbuang semua itu. Itu penyakit semuanya yang merusak amal kita itu. Itu penyakit yang merusak amal. Buang. Jadi hati itu bersih. Para aulia itu jadi wali apa sih pekerjaannya, apa yang mereka lakukan? Membersihkan hati. Orang kalau masih punya sifat takabur sampai kapan ya tak bisa jadi wali? Karena sifat takabur itu menghambat. Sifat takabur itu saja hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang berhak. Manusia tidak bisa. Jadi hati ini selama dia belum bersih ya tetap jadi manusia biasa, tetap jadi orang awam. Ya sekedar sholat, puasa, tapi ya jalan di tempat saja. Sementara kita kadang-kadang kita ini agama kita ini kadang-kadang itulah fokusnya hanya ke zahir saja. Jadi batin, hati itu macam tidak diperhatikan, macam mana membersihkan hati. Makanya orang-orang dulu, orang-orang soleh zaman dulu, mereka itu lebih fokus macam mana membersihkan hati daripada membersihkan zahir. Kalau sekarang kita lebih fokus ke zahir, hati kita lupakan. Macam mana penampilan wow di depan orang, tapi hatinya busuk, penuh dengan sifat-sifat jelek dan lain sebagainya. Ini harus dibuang sebelum Ramadan. Sehingga ketika ini sudah bersih, anwar nafahat di bulan suci Ramadan itu bisa masuk ke dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkah dari perjuangan kita. Semoga kita juga berharap kepada Allah. Semoga Allah memberi kita hadiah yang luar biasa di bulan suci Ramadan ini. Ya, Allah termasuk menjadikan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan hati kita semuanya ini. Ya, jadi berangkat dari yang sifat-sifatnya zahir semuanya kita selesaikan urusannya. Kemudian yang batin kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, bagus. Allah tak akan menerima kecuali yang bagus-bagus. Salat satu saf sama, tapi kualitas hatinya berbeda-beda, maka hasilnya akan berbeda-beda. Orang munafik satu saf dengan para sahabat orang-orang yang beriman, ruku sujudnya sama, tetapi kualitasnya jauh berbeda. Wallahu a'lam. Ya. Gitu Pak, insyaallah kita selesaikan. Kurang berapa menit nih? Waduh, 1 menit kita tutup lah nih. 1 menit lagi. Tadi terakhir kepasan apa? Waqala ba'dul ulama inna awalul lailatin min Ramadan wa zaban jama'atun minal akabir ila anna laysat lailatan makhsusatan walakinna tantakilu fi laili Ramadan. Qalu wasiru fi zalika ayyasirul mu'minu fi kulli lailatin min hadhihi syahr fi ghayatil iqbal ala Allah ta'ala wa la ta'ati raja'an ayyusadifa hadhihi lailah allati qad abhamat alaihi wa ubhimat alaihi wallahu alam. Jadi sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar adalah malam pertama Ramadan. Itu catatan. Ini orang-orang gak sembarangan yang ngomong ini. Orang-orang para ulama, para aulia. Sebagian mengatakan pokoknya Lailatul Qadar itu akan selalu berpindah-pindah di dalam bulan suci Ramadan. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 3. Pokoknya berpindah-pindah semuanya. Itu begitu. Dan itu semuanya Allah Subhanahu wa taala lakukan supaya kita ini selalu semangat di bulan suci Ramadan. Ya, 17 Ramadan kita bikin acara bagus, 1 Ramadan dan seterusnya bagus. Intinya jangan terfokus kepada khusus tanggal ganjil 10 malam tadi. Memang itu kebiasaannya, ya. Tapi kalau Allah insyaallah membuka hijab dari kita, kita akan nampak kapan Lailatul Qadar itu betul-betul terjadi. Yang mungkin itu tidak nampak oleh orang lain. Semoga Allah mengabulkan, memberikan hadiah itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.